Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kalian seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta nikah, supaya jika tuannya datang dan mengetuk pintu, segera dapat dibukakan pintu. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah para hamba itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, melalui kutipan bacaan Injil ini tadi, kiranya oleh gereja kita diajak untuk senantiasa berjaga-jaga dan waspada. Pertanyaannya adalah, mengapa demikian? Karena saat Tuhan datang, tidak ada yang tahu pasti kapan waktunya. Oleh karena itu, dibutuhkan kesiapsiagaan senantiasa untuk menerima kedatangan Tuhan. Tuhan datang banyak dipahami hanya sebagai suatu kematian. Artinya, kematian adalah misteri. Kapan seseorang akan dipanggil, tidak ada orang yang tahu secara pasti. Maka dia atau kita harus senantiasa waspada dan berjaga-jaga. Namun saya mempunyai suatu pemikiran bahwa Tuhan datang tidak hanya dimengerti dengan saat kematian, tetapi di dalam kehidupan keseharian, Dia senantiasa datang. Dan kedatangannya adalah melibatkan diri, menuntun, mendampingi derap langkah pergulatan hidup kita, di mana kita di dalam keseharian sering tidak menyadari bahwa Tuhan datang, bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Maka jikalau hal itu kita sadari senantiasa, rasa-rasanya hidup ini akan menjadi semakin indah. Mengapa indah? Karena bukan hanya saya yang hidup, tetapi Dia yang saya imani dan tinggal di dalam diri saya, Dia yang menghidupkan saya. Sehingga hidup saya menjadi semakin bermakna dan bisa menjadikan orang lain pun semakin hidup. Dan kita bersama-sama dengan orang-orang lain dapat menjadi tanda kehidupan Tuhan sendiri. Dan itu hanya bisa dirasakan jikalau kita mempunyai kesadaran bahwa Dia datang senantiasa di dalam hidup kita. Maka marilah Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan senantiasa ada untuk kita. Dia senantiasa menuntun, menyertai, mendampingi kehidupan kita keseharian. Semoga inspirasi yang kita timba dari kutipan bacaan Injil, dari sabda Tuhan ini tadi, menjadikan hidup kita semakin bergairah,
semakin bergembira dan membuat orang lain demikian juga. Rahmat itu yang kita syukuri, rahmat itu pula yang kita mohon.